Berlibur menjadi salah satu solusi bagi warga yang sudah penat dan jenuh di rumah selama pandemi COVID-19 melanda. Pembatasan aktivitas sosial di berbagai daerah menjadi penyebab interaksi menjadi terbatas. Dan kini saat sejumlah daerah sudah mulai bebas dari zona merah COVID-19, silaturahmi dan rekreasi menjadi pilihan untuk sejenak melepas frustasi. Namun, warga yang akan mengisi libur panjang dengan mudik atau rekreasi tak boleh lengah. Apalagi abai dengan kebiasaan baru menaati protokol kesehatan. Terlebih kita tidak pernah tahu apakah orang yang berinteraksi dengan kita benar-benar bebas dari virus corona. Mengingat kondisi pandemi yang belum berakhir, pemerintah tetap mengingatkan agar sebisa mungkin berada di rumah dalam libur panjang ini. Kami ingin mengingatkan kembali masyarakat yang ingin berlibur di luar rumah pada periode liburan tanggal 28 sampai dengan 1 November nanti, bahwa angka kasus COVID-19 dan penularannya di Indonesia masih tinggi. Apabila tidak mendesak, sebaiknya mengurungkan niat untuk berlibur dan tetap diam di rumah saja. Jika Anda tetap memilih untuk bepergian selama libur panjang akhir pekan, jangan lupa selalu lakukan 3M. Memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, dan menjaga jarak dengan orang lain serta hindari kerumunan. Selengkapnya akan kita kupas malam ini di Indonesia Bicara. Ya, pemirsa, sesuai dengan tayangan tadi, tema kita pada malam hari ini yaitu libur panjang potensi corona. Dan saat ini sudah terhubung narasumber bersama kami, kita akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Eva Khairunisa, Kahumas PT KAI Daob 1 Jakarta. Selamat malam. Selamat malam. Baik, yang kedua ada Pak Khairul Anwar, PLTSM of Branch Communication and Legal, Soekarno-Hatta. Selamat malam Pak Khairul. Selamat malam Mbak April. Baik, berbicara soal libur panjang potensi corona atau COVID-19 ini sudah diancang-ancang atau diadakan warning begitu dari Pak Presiden Joko Widodo. Apa persiapan yang dilakukan dari KAI dan juga Bandara Soekarno-Hatta? Mungkin Bu Eva terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau terkait momen untuk libur panjang pada pekan ini ya, memang terdapat penambahan jumlah KA dibandingkan pekan sebelumnya karena memang untuk mengakomodir kebutuhan dari pengguna jasa yang akan bepergian, sehingga kita menyesuaikan jumlah perjalanan KA dari yang sebelumnya 18 KA itu menjadi 27 KA pada momen libur panjang mulai tanggal 27 Oktober sampai dengan 1 November 2020. Dan memang terkait protokol kesehatan sendiri ini konsisten tetap diterapkan ya, baik itu di stasiun ataupun juga di dalam KA. Adapun yang kami lakukan, salah satu persyaratan pada saat sebelum penumpang akan berangkat itu melampirkan berkas hasil rapid test atau PCR atau juga surat kesehatan jika tidak terdapat fasilitas rapid ya, yang berlaku 14 hari ke depan. Dan kemudian juga sebelum melakukan boarding, pada saat pemeriksaan tiket, penumpang akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. Jika kedapatan suhu tubuhnya di atas 37,3, maka penumpang tidak diperkenankan untuk berangkat, dan kami akan mengembalikan biaya tiket secara penuh. Dan selanjutnya akan diarahkan untuk ke Dinas Kesehatan terkait. Dan kemudian juga di dalam KA, pengukuran suhu tubuh secara berkala juga akan dilakukan oleh petugas. Mengingat untuk perjalanan ke jarak jauh ini memang cukup panjang waktunya ya, sehingga kita tetap menjalankan protokol kesehatan dalam bentuk salah satunya tadi petugas akan melakukan pengukuran suhu tubuh secara berkala. Dan jika kedapatan ada penumpang yang di perjalanan memiliki suhu tubuh di atas 37,3, maka akan kami tempatkan di ruang isolasi sementara di atas KA. Jadi ruang isolasi juga sudah kami siapkan untuk di atas KA dan juga selain di stasiun seperti itu. Dan kemudian tentunya salah satu penerapan dari protokol kesehatan lainnya yang wajib diikuti oleh para pengguna jasa yaitu penggunaan face shield. Jadi face shield ini akan diberikan secara cuma-cuma oleh PT KAI pada saat para calon penumpang melakukan proses boarding. Jika suhu tubuhnya sudah sesuai, maka dia akan diberikan face shield dan harus digunakan sepanjang perjalanan sampai dengan stasiun tujuan. Kemudian tentunya tidak hanya dari sisi penumpang, protokol kesehatan juga kami terapkan untuk fasilitas penunjang dari pencegahan COVID. Misalnya saja kami menambah sejumlah dari perangkat pencuci tangan, kesiapan sanitizer di berbagai titik area pelayanan ya, baik itu dari ruang tunggu ataupun juga area peron dan juga beberapa hall di area stasiun. Dan kemudian juga kami sudah memasang sejumlah tanda batas
untuk pembatasan fisik antar penumpang ya, baik itu di stasiun ataupun di kereta. Dan mungkin yang perlu diketahui untuk kereta pun masih tetap ada pembatasan okupansi maksimum ya. Jadi pada satu rangkaian yang berangkat ini tidak akan terisi 100%, tapi tetap menggunakan ketentuan pembatasan maksimum okupansi 70% seperti itu. Baik, Bu Eva, apakah sudah terdata adanya pelonjakan penumpang begitu yang akan berlibur dalam akhir pekan panjang ini? Ya kalau kita melihat dari data reservasi pengguna jasa sampai dengan pukul 6 pagi tadi ya, memang pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 28 Oktober nanti ini terlihat peningkatan jumlah pengguna jasa yang cukup tinggi jika dibandingkan libur akhir pekan minggu lalu seperti itu. Jadi kalau kita lihat data minggu lalu itu pengguna jasa pada libur akhir pekan biasa itu berkisar di antara sekitar 2.600 sampai dengan 2.800 ya. Dan untuk tanggal 27 dan 28 ini kita melihat dari data reservasi terbaru sudah berkisar di antara 7.800 sampai dengan 8.500 untuk volume keberangkatan penumpangnya. Baik, sudah ada peningkatan begitu. Saya ke Ya. Pak Khairul. Pak Khairul, apakah sama dengan KAI, maskapai penerbangan juga menjadi salah satu transportasi udara yang dipilih oleh masyarakat untuk berlibur? Apakah sudah ada datanya, Pak Khairul? Sudah, Mbak April. Jadi memang berdasarkan data yang kami terima di lapangan sampai dengan tanggal 25 Oktober kemarin, ya itu mencapai hampir 1 juta penumpang. Nah, kita mentargetkan sampai dengan akhir Oktober 2000 ini, itu mencapai 1.150.000 orang. Nah, di bulan November, kita juga memprediksi akan terjadinya peningkatan, yaitu sebesar 1.350.000 orang. Jadi Peningkatan artinya, tersebut naik berapa persen dari hari biasa, Pak? ya kalau itu kita bandingkan secara per bulan ya. Kalau kita melihat data per hari itu, kita bandingkan hari kemarin itu sekitar 4% kenaikan, Mbak. Baik, ada kenaikan di situ, namun tidak cukup signifikan ya, Pak ya? Kalau kita hitung per hari ya. Kenaikan per hari. Kalau protokol kesehatan yang disiapkan oleh Bandara Soekarno-Hatta seperti apa, Pak? Ya, mengingat masih tingginya kasus sebaran COVID sampai dengan saat ini, seluruh pelayanan, fasilitas, dan operasional di bandara ya kita sesuaikan dengan protokol COVID-19 ya, Mbak. Nah, protokol kesehatan yang diterapkan secara ketat juga bersama-sama dengan stakeholder yang lain di bandara. Kita fokus terhadap lima kegiatan ya, Mbak. Pertama, kita juga meminta kepada penumpang untuk selalu menjaga jarak di terminal. Yang kedua adalah adanya pemeriksaan terkait dengan kesehatan, ya ini di titik kedatangan maupun di keberangkatan. Selanjutnya ada pelayanan dan fasilitas tanpa sentuh, seperti misalkan penggunaan lift, gitu, terus parkir di terminal. Ya. Juga ada kebersihan fasilitas bandara. Nah ini semua kita clean, kita bersihkan rutin di terminal. Baik, dengan arahan Presiden Jokowi untuk menambah cara agar mengantisipasi penyebaran COVID-19, apa perbedaan protokol kesehatan sebelumnya dan nanti ini yang untuk menyambut akhir pekan panjang, Pak? Ya, kita akan melakukan pengetatan pemantauan di lapangan ya, Mbak, terkait dengan COVID-19 ini, terutama untuk para penumpang. Kita juga meminta mereka tetap menggunakan masker di terminal, di setiap kondisi di terminal. Selain itu kita juga meminta kepada mereka untuk menjaga jarak antara penumpang, terutama di area check-in area. Selain itu, di beberapa titik juga disediakan hand sanitizer, ini bisa digunakan untuk sebagai sterilisasi, dan mencuci tangan juga disediakan di beberapa tempat di bandara. Baik, tadi kalau Bu Eva menceritakan ada tindakan khusus untuk calon penumpang yang diketahui memiliki suhu tubuh tinggi dan akan dikembalikan secara full biaya tiketnya. Kalau dari maskapai penerbangan sendiri seperti apa? Ya, terkait dengan adanya misalkan penumpang yang memiliki suhu tubuh tinggi ya, ini kita akan serahkan ke instansi terkait, dalam hal ini KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Nah, penumpang bisa melakukan reschedule tiket ya, ini dengan pihak maskapai nantinya ya, Mbak, untuk menentukan jadwal penerbangan kembali.
Baik, saya kembali ke Bu Eva. Bu Eva, selain harus menerapkan protokol kesehatan dan juga ada surat kesehatan yang harus dilampirkan ketika ingin bepergian begitu. Apalagi Ya. syarat-syarat untuk bisa bepergian menggunakan kereta api, Bu Eva? Ya, jadi syaratnya memang itu syarat utama tadi ya, melampirkan surat rapid test, kemudian memiliki kondisi yang baik, suhu tubuh normal ya, tidak berada di atas 37,3, menggunakan face shield, memakai masker, seperti itulah syarat-syaratnya. Yang paling penting adalah rapid test tadi. Dan mungkin terkait rapid test saya ingin menginformasikan juga karena ada beberapa kasus yang penumpang tidak menyiapkan waktu yang cukup. Jadi memang stasiun Gambir dan juga Pasar Senen ini menyediakan layanan rapid test untuk calon pengguna jasa. Namun memang karena dalam kondisi momen libur panjang ini, antrian dari rapid test tersebut sangat panjang ya. Kalau kita melihat kemarin di akhir pekan kemarin ini pelayanan rapid test di stasiun bahkan mencapai sekitar 1.000 sampai dengan 1.200 nomor calon penumpang yang melakukan rapid test. Nah, sehingga kami menghimbau kepada para pengguna jasa yang akan melakukan rapid test di stasiun, maka untuk tidak melakukan rapid test di hari yang sama dengan jadwal keberangkatan. Jadi harap untuk melakukan rapid test 1 hari sebelum keberangkatan paling lama, seperti itu. Baik, baik. Bu Eva, ini kan tadi juga disebutkan kalau ada social distancing yang diterapkan. Bagaimana format di dalam kereta api? Ya, jadi kalau untuk di dalam kereta ini juga dilakukan penerapan dari physical distancing ya, jarak fisik antar penumpang semaksimal mungkin akan kita terapkan di kereta karena memang itu tadi ada pembatasan okupansi maksimal. Jadi untuk di dalam satu kereta itu tidak semua kursi terisi penuh, hanya 70%. Jadi maksimal seat yang dapat digunakan ataupun dibeli oleh penumpang itu hanya 70%. Nah, karena nanti sisanya melalui pengaturan oleh petugas ini akan diatur jarak fisik antar penumpang seperti itu. Ini untuk seluruh kelas ya Bu ya, dari ekonomi dan juga eksekutif sampai eksekutif? Ya, betul sekali. Jadi pembatasan maksimal kapasitas 70% ini berlaku untuk seluruh kelas. Baik, untuk mengantisipasi adanya lonjakan penyebaran COVID-19, apalagi yang dilakukan pihak KAI? Ya, jadi terkait upaya pencegahan tadi tentunya selain kami dari operator menyiapkan berbagai fasilitas penunjang dan juga berbagai ketentuan ataupun hal lainnya, tentunya dari sisi penumpang juga kami minta untuk mengikuti ketentuan yang ada ya. Nah, hal lainnya juga yang kita lakukan untuk di area-area stasiun dan juga di area kereta khususnya SOP-nya ini untuk saat ini setiap 30 menit sekali akan dilakukan proses pembersihan. Jadi proses pembersihan ini dilakukan untuk area-area yang memang banyak terpapar orang banyak seperti misalnya tombol lift ataupun mesin CIC ya, pencetak tiket seperti itu. Dan kemudian juga tidak hanya dari sisi penumpang, dari sisi pegawai juga kami memastikan untuk kesehatan mereka pada saat bertugas ini dalam kondisi sehat. Kita melakukan proses self assessment untuk pegawai sebelum melakukan tugas, terutama ini kru yang bertugas di dalam kereta ataupun juga yang ada di stasiun seperti itu. Baik, Bu Eva, dengan melonjaknya kemungkinan melonjaknya penumpang nanti pada saat libur panjang, apakah akan ada aturan baru untuk menegaskan protokol kesehatan agar penumpang tidak melakukan pelanggaran begitu? Ya, jadi kalau aturan ini tetap menggunakan ketentuan protokol kesehatan yang ada ya, yang sudah ada ini memang konsisten kita jalankan baik itu dalam momen hari-hari biasa, akhir pekan ataupun dalam momen libur panjang ini. Dan yang terpenting adalah kita akan terus melakukan pemantauan di lapangan agar untuk mengingatkan kembali mungkin jika ada penumpang yang tidak memenuhi atau mematuhi ketentuan yang sudah ada. Jadi tegurannya yang bersifat lisan begitu ya Bu ya, tidak ada sanksi tegas lainnya? Ya, betul sekali. Tapi kalau dia tidak mau mengikuti ketentuannya, ya mohon maaf, maka tidak akan diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan seperti itu. Baik. Jadi teguran yang kita lakukan, kita akan menegur, menginformasikan ke penumpang apa yang harus diikuti seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Hairul. Pak Hairul, kalau di Bandara Soekarno-Hatta, apakah sudah ada rencana untuk menambah rute penerbangan dan juga jadwal penerbangan, Pak? Ya, terkait dengan program stimulus pemerintah ya Mbak, yang mulai dilaksanakan tanggal 23 sampai dengan 23 Oktober sampai dengan 31 Desember, tentunya kita mengharapkan adanya peningkatan rute penerbangan ya Mbak, juga destinasi-destinasi baru gitu. Tentunya ini diperlukan koordinasi antara P2 dengan para maskapai gitu. Jadi kita akan melihat nantinya jika memang cukup banyak permintaan di rute baru, nah biasanya akan ada maskapai yang akan membuka rute baru tersebut itu Mbak.
Baik, kalau kita bicara soal penumpukan penumpang dan masyarakat yang berkumpul di suatu tempat dengan aturan yang baru begitu, apa upaya yang dilakukan pihak Bandara Soekarno-Hatta? Kalau di KAI tadi hanya teguran lisan dan juga sanksi tegas yang berupa aturan yang sudah berlaku, Bandara Soekarno-Hatta memberlakukan seperti apa, Pak? Ya, untuk penumpang moda transportasi udara ini mereka cukup aware, Mbak, cukup aware untuk penerapan protokol COVID di terminal. Ya, umumnya mereka sudah sadar, terutama untuk penggunaan masker, ya bahkan mereka juga membawa hand sanitizer sendiri. Nah, kami juga ada bersama-sama dengan stakeholder, Satgas juga, Satgas COVID-19, juga dengan kepolisian juga melakukan inspeksi rutin di lapangan ya. Jadi kita akan menegur kepada para penumpang yang jika berkumpul di satu tempat agak banyak, kita akan melakukan teguran di sana. Baik, syarat-syarat yang harus disiapkan untuk bepergian menggunakan pesawat seperti apa, Pak, terakhir? Ya, untuk persyaratan kita minta kepada para penumpang untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk perjalanan. Pertama, adanya KTP, ya, kedua terkait dengan tiket pesawat, ya, dan juga hasil rapid non reaktif yang masih berlaku. Ini dokumen yang mesti ada ketika mereka bepergian melalui udara. Jadi untuk rapid 2 minggu kurang lebih ya, Pak ya? 14 hari, betul. Baik, terima kasih Pak Khairul, terima kasih Bu Eva sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Sehat selalu Bapak Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak. Baik, pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.